Bayangkan suatu tempat tanpa rasa sakit, tanpa air mata, tanpa perpisahan, dan tanpa kematian. Sebuah dunia di mana sukacita, kedamaian, dan kasih bukan sekedar harapan, tapi kenyataan abadi. Kedengaran seperti dongeng, bukan? Namun Alkitab berkata, itu bukan dongeng. Surga adalah janji nyata dari Allah yang setia. Pada episode ini, kita akan membongkar 7 kebenaran Alkitab tentang surga. Bukan berdasarkan lagu, film, atau imajinasi manusia, tapi berdasarkan firman Tuhan sendiri. Karena ketika kita memahami apa yang Alkitab benar-benar ajarkan tentang surga, hidup kita di dunia ini pun akan berubah. Mari kita gali bersama. Kebenaran yang pertama, surga adalah tempat yang nyata. Kalau kita baca beberapa ayat seperti Yesaya 65 ayat 17, Yohanes 14 ayat 1-3, dan 2 Petrus 3 ayat 13. Yesus sendiri berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi surga bukan simbol, bukan kiasan spiritual, bukan keadaan batin, tetapi tempat yang sungguh-sungguh nyata. Yesaya menubuatkan, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru." Kemudian Rasul Petrus menegaskan hal yang sama, bahwa akan ada langit yang baru dan bumi baru, tempat di mana kebenaran itu berdiam. Artinya, Allah sedang mempersiapkan realitas fisik yang baru, bukan dunia hayalan. Sorga bukan pelarian dari dunia, tetapi pembaharuan ciptaan, di mana dosa, penderitaan, dan kematian tidak ada lagi. Kebenaran yang kedua, surga dihuni oleh orang yang nyata dengan tubuh yang baru. Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 51-54, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, juga Wahyu 21 ayat 4. Alkitab mengatakan bahwa pada kebangkitan, tubuh kita akan diubahkan dari yang fana menjadi yang tidak fana, dari yang dapat binasa menjadi yang kekal. Kita semua akan diubah, dan yang dapat mati ini akan mengenakan yang tidak dapat mati menurut 1 Korintus 15. Tidak akan ada lagi rasa sakit, tidak akan ada lagi penyakit atau kelemahan. Tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi air mata atau perasaan kehilangan. Artinya, kita akan menjadi manusia seutuhnya dengan tubuh yang baru, hidup dalam kasih dan kemuliaan Allah. Surga bukan tempat roh-roh tanpa wujud melayang di awan, tidak. Melainkan dunia nyata dengan tubuh nyata di mana kita akan hidup, kita bekerja, dan bersukacita selama-lamanya. Kebenaran yang ketiga, surga adalah tempat aktivitas yang penuh dengan sukacita. Menurut Yesaya 65 ayat 21-23. Terkadang kita berpikir surga itu membosankan. Hanya duduk di awan memainkan harpa selama-lamanya. Tapi Alkitab menggambarkan sesuatu yang jauh lebih hidup. Mereka akan membangun rumah dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun anggur dan memakan buahnya, menurut Yesaya 65 ayat 21. Jadi, di surga kita akan hidup dengan tujuan, dengan kreativitas, dan dengan kegembiraan. Kita akan berkarya, bersukacita, bersekutu, dan merayakan kasih Allah dalam ciptaannya yang telah dipulihkan. Allah tidak menciptakan kita untuk diam-diam saja, tetapi untuk bertumbuh dan memuliakan Dia dalam setiap hal yang kita lakukan,
Dan itulah yang akan terjadi di dunia baru nantinya. Kebenaran yang keempat, surga adalah tempat pertemuan kembali. Matius 8 ayat 11. Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Artinya, di sana umat Allah dari segala zaman akan berkumpul. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Bukan dalam ingatan, tapi dalam pelukan yang nyata. Anak yang hilang, orang tua yang setia, sahabat yang telah mendahului kita di dalam iman. Semuanya akan bersama lagi di hadapan takhta Allah. Sorga adalah tempat pertemuan besar keluarga Allah, di mana tidak akan ada lagi perpisahan. Kebenaran yang kelima, sorga adalah dunia damai yang sempurna. Yesaya 65 ayat 25, juga Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, serigala dan anak domba akan makan bersama. Tidak ada yang akan berbuat jahat. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi di sana. Bayangkan dunia tanpa peperangan, tanpa rasa takut, tanpa kebencian. Tidak ada politik yang memecah belah, tidak ada kekerasan, tidak ada ketidakadilan. Setiap makhluk hidup berdamai, setiap hati dipenuhi dengan kasih. Inilah kerajaan damai Allah yang sejati, di mana kehadirannya memenuhi segala sesuatu. Kebenaran yang keenam, surga adalah tempat penyembahan dan sukacita yang tak terhingga. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Di sana, Yohanes melihat penglihatan yang luar biasa, yaitu suatu kumpulan besar orang banyak dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta. Lalu mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pertikaian, semua umat bersatu memuji Sang Pencipta. Jadi, penyembahan di sorga bukan ritual, tetapi itu adalah luapan kasih dan rasa syukur yang sempurna kepada Allah yang telah menebus kita. Kita akan menyanyi bukan karena harus, bukan karena terpaksa, tapi karena hati kita tak bisa diam di hadapan kasih yang begitu besar itu. Kebenaran yang ketujuh, surga adalah rumah kita untuk selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, lalu dia berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kita akan hidup bersama dengan Allah, berjalan di hadapannya, menikmati kehadirannya untuk selamanya. Sorga bukan tempat sementara, tetapi itu adalah rumah kekal kita. Tidak ada lagi perpisahan antara Allah dan manusia. Allah sendiri akan berdiam bersama umatnya. Dan ini adalah puncak dari semua janji keselamatan. Sebagai kesimpulan, sorga bukan mimpi. Itu adalah janji dan Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Semua yang kita alami di dunia ini, penderitaan, kehilangan, perjuangan, semua hanyalah sementara. Karena di balik semuanya ada rumah kekal yang sedang disiapkan bagi mereka yang setia. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, menurut 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi, sementara kita menunggu hari itu tiba, marilah kita hidup dengan iman, dengan harap, dan dengan kasih. Karena sorga bukan sekedar tujuan, itu
adalah rumah yang telah lama menanti-nantikan kita. Apakah Anda siap untuk rumah itu? Karena janji itu bukan sekedar kata. Itu adalah kepastian dari Allah yang hidup. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, kata Yesus, dan upahku ada padaku. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.